nggak apa-apa ya adik-adik semua, kita harus tetap bersukacita. Nah, hari ini adik-adik, sekolah minggu kita akan dipimpin oleh saya Kakak Andri, Kak Yanti, Alina, Kak Selin, Kak Sandi. Adik sekolah minggu, semuanya sudah siap ya memuji Tuhan ya? siap Kak. Siap Kakak? Siap dong. Oke, Kakak Sandi, Kakak Selin juga siap? Siap dong. Oke, baiklah. Semuanya kalau begitu ayo kita bangkit berdiri. Kita mau buka ibadah kita. Tuhan beserta kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Amin. Mari kita bersukacita, masih kita berdiri, kita memuji Tuhan selalu. Nah, adik-adik sekolah minggu, ayo siapa di antara kalian yang sudah pernah menyakiti hati, entah itu menyakiti hati mama, atau mungkin papa, atau mungkin saudara-saudara yang lain? Kalau Kakak Anti pernah nggak menyakiti hati? Tanpa sengaja ya? Pernah. Pernah ya? Iya. Kakak juga pernah. Nah, kalau anak sekolah minggu yang baik, pada saat kita melakukan kesalahan atau kita menyakiti hati orang lain, harusnya kita apa Kakak? Kita minta maaf, kita Kepada mengakui siapa, kesalahan Kak? kita. Minta maaf kepada orang yang kita telah sakiti, Oh, tapi ada? kepada Tuhan. Ya, nah kalau begitu adik-adik sekolah minggu, karena tanpa sengaja kita mungkin saja sudah menyakiti hati saudara-saudara kita. Kalau begitu ayo kita sama-sama meminta ampun kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, kami sudah berdosa, tolong ampuni kami. Amin. Nah, karena Tuhan sudah mengampuni kesalahan dan dosa kita, mari kita memuji Tuhan bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya dari bumi tingginya. Oh, ingin sekali kasih Yesus dalamku. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita mau membaca Mazmur Berbalasan. Ayo adik-adik yang sudah bisa membaca, ayo diambil Alkitabnya dulu. Ayo semuanya cepat diambil Alkitabnya. Cepet. Kita buka di Mazmur 28. Mazmur 28 ayat yang ke-7 dan 8. Ayo, Mazmur ada di perjanjian lama ya. Nah, Mazmur 28 ayat 7 sampai 8. Nah, kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku,
Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, sikap persahabatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan cerita dan membaca Alkitab juga, mari kita minta kekuatan di dalam doa ya. Semuanya yang tenang ya. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami di sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong urapi kami agar kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Dan juga buat hamba-Mu Kakak Lina yang akan membawakan firman Tuhan, tolong berkati, tolong urapi agar boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa permohonan kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Ya, puji Tuhan karena hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, jika adik-adik diberikan satu tugasnya berat, seperti misalkan angkat meja yang berat, tetapi dia sendiri, apakah adik-adik langsung menerimanya? Ya, pasti ada yang ragu-ragu, ada juga yang mau terima. Nah, adik-adik yang manis, bangsa Israel adalah bangsa yang bisa dikatakan bangsa yang bandel ya. Orang-orangnya bandel. Kenapa dikatakan bandel? Karena orang-orang Israel kalau hidupnya senang, dia melupakan Tuhan. Tetapi kalau hidupnya susah, dia kemudian baru datang kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bangsa Israel atau orang-orang Israel diserahkan kepada orang-orang Midian. Kenapa Tuhan menyerahkan atau orang-orang Israel dikalahkan oleh orang-orang Midian? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Orang-orang Israel selama 7 tahun itu di bawah kekuasaan orang-orang Midian. Nah, adik-adik, pada saat orang-orang Israel dikuasai oleh orang-orang Midian, mereka sangat menderita. Mereka menanam tanaman, tetapi hasilnya diambil atau dirampas oleh orang-orang Midian. Kasihan ya adik-adik. Nah, pada saat mereka sengsara,
kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, Tuhan ini maha pengasih adik-adik ya. Jadi orang-orang Israel ini doanya, seruannya kepada Tuhan didengarkan. Lalu Tuhan mengutus seorang nabi. Nabi itu bernama Gideon. Siapa adik-adik? Gideon. Ya. Nah, pada saat Tuhan mengutus Nabi Gideon, Gideon tidak langsung menerimanya. Kenapa ya? Nabi Gideon tidak mau langsung menerima apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya sebagai pemimpin orang-orang Israel. Karena Nabi Gideon ini masih sangat muda. Dia mengatakan, Tuhan, saya masih muda dan saya berasal dari suku Manase. Suku Manase itu suku yang terkecil di antara suku-suku di bangsa Israel. Nah, pada saat Nabi Gideon ragu-ragu, Tuhan mengutus seorang malaikat untuk datang kepada Nabi Gideon. Malaikat ini datang kepada Nabi Gideon, memberikan kesabaran, memberikan kepercayaan diri, supaya walaupun Nabi Gideon ini masih sangat muda, tetapi dia harus dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin orang-orang Israel untuk melawan orang-orang Midian. Nah, Nabi Gideon walaupun muda, tetapi karena dia taat kepada Tuhan, maka dia bersedia untuk memimpin orang-orang Israel. Kemudian Nabi Gideon mengumpulkan orang-orang Israel. Lalu orang-orang Israel ini mereka berkumpul banyak sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Nabi Gideon. Nabi Gideon itu sangat banyak. Ya, nanti kalau banyak bangsa Israel kalau menang malah bilang itu karena kami banyak, karena kekuatan kami, tidak mengandalkan Tuhan. Ya, adik-adik kita harus mengandalkan Tuhan ya. Nah, walaupun kita masih muda seperti Nabi Gideon, tetapi mau menjadi pemimpin yang gagah perkasa. Ya, adik-adik. Kemudian Nabi Gideon mengumpulkan lagi tentara orang-orang Israel. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Gideon. Gideon itu masih sangat banyak. Ya. Kemudian Tuhan berkata, serukanlah kepada orang-orang Israel bahwa siapa yang takut, siapa yang gentar pergi berperang melawan orang Midian, biarlah kembali ke perkemahan masing-masing. Ya, setelah diberitahukan oleh Nabi Gideon kepada orang-orang Israel yang berkumpul, yang banyak itu, lalu tinggal 22.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Nabi Gideon, itu masih sangat banyak. Ya. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada Nabi Gideon, saya akan memilih orang-orang yang akan pergi berperang bersama kamu. Adik-adik, Nabi Gideon kemudian pergi berperang dengan 300 orang. Dari ribuan menjadi tinggal 300 orang. Karena Tuhan berfirman bahwa itulah orang yang akan kamu temani untuk berperang melawan orang Midian. Lalu Nabi Gideon ini dengan gagah perkasa mengangkat sanggakalanya, lalu meniup, dan saat itu orang-orang Midian bercerai-berai, kacau balau. Kenapa ya adik-adik ya? Karena ada Tuhan yang menolong Nabi Gideon dan orang-orang Israel. Adik-adik,
Nah, dari cerita ini kita diajarkan untuk apa? Walaupun adik-adik masih kecil, kalau Tuhan mau pakai, pasti bisa. Asalkan mau. Contohnya, datang gereja kalau sudah tidak corona lagi adik-adik ya. Ditinggal sama mama gereja di sana, kita di sini. Berani. Kenapa berani? Karena ada Tuhan yang menjaga. Adik-adik, tema cerita kita hari ini adalah Tuhan menjadikan saya menjadi berani dan kuat. Nah, kita bisa baca adik-adik dari Hakim-Hakim 7 ayat 7 sampai 9. Adik-adik yang sudah bisa baca, boleh baca di rumah. Dan adik-adik yang belum bisa baca, minta tolong sama mama, papa, atau abang, atau siapapun yang ada di rumah ya. Karena kita anak-anak Tuhan harus rajin membaca Alkitab. Shalom adik-adik, Tuhan berkati. Amin. Mari adik-adik, kita semua masuk dalam doa Bapa kami. Mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kekayaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kakak, sekarang persembahannya disiapkan dan adik-adik di rumah persembahannya disiapkan ya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan dan memuji Tuhan, nah ada firman Tuhan dari Mazmur 75 ayat 2 mengatakan, kami bersyukur kepadamu ya Allah, orang yang menyerukan namamu, menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Sambil kita bawa persembahannya ya. Dan seperti biasa kita mendoakan adik-adik baik di rumah atau dimanapun ya. Mari adik-adik kita arahkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Saat ini Bapa yang baik, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu di rumah. Saat ini walaupun belajar, beraktivitas dari rumah, tetapi kasih setia Tuhan tetap menyertai kami semua. Bagi mama papa, Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam tugas sebagai orang tua untuk membimbing anak-anak Tuhan. Juga bagi kami guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pembimbing, Tuhan berkati baik dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam aktivitas kami setiap hari. Tuhan mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini, bahkan mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah anugerahkan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati mereka, mampukan untuk mengangkat segala tugas negara yang mereka telah urani. Juga saat ini Bapa, kami juga berdoa buat keadaan umat-Mu, keadaan kami di seluruh muka bumi. Tuhan berkenanlah Engkau memulihkan kami dari pandemi COVID-19
sehingga kedepannya Tuhan kami boleh beraktivitas kembali, datang beribadah, bertemu dengan teman-teman kami dengan penuh sukacita. Ini kami Bapa datang kepadamu di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita angkat pujian Aku Diberkati. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati mulai dari bangun pagi yang berganti malam.